kemudian diberikan ke tanaman, ya juga bisa. Jadi cangkang telur itu juga bisa jadi pupuk tanaman, ya dibuka dulu lalu kemudian apa lagi nih Pak? Diserai ke kemana? Ke pas bunganya. Kelima, kita kali ini kita belajar tentang gaya hidup yang berkelanjutan. Adapun topik kita hari ini yaitu tentang kreativitas daur ulang dan sampah, yaitu sampah organik. Nah, kemudian proyek yang kita akan lakukan hari ini menyulap daun kering dan cangkang telur menjadi pajangan kaligrafi. Nah, siapa yang akan bekerja? Yang akan bekerja anak ibu semuanya. Ya, kemudian nanti ibu akan membimbing anak ibu. Kita mengerjakan proyek. Kita coba dulu nyanyi belajar Pancasila. Coba siapa anak ibu yang bisa memimpinnya? Oh, oke, ya silakan Semaya. Silakan memimpinnya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu anak ibu semuanya harus bisa memahami pentingnya daur ulang, kemudian mengurangi limbah, daun kering dan juga cangkang telur. Kemudian anak ibu juga harus bisa merancang proyek daun kering dan cangkang telur. Kemudian juga harus dapat membuat satu proyek kerajinan tangan dengan memanfaatkan daun kering dan juga cangkang telur itu. Nah, kemarin ibu ada menyuruh anak ibu membawa gunting, daun, kemudian lagi kardus, ya lem. Siapa yang udah bawa? Ya, taruh di atas mejanya. Tapi jangan diapa-apain dulu. Nah, sebelum kita memulai proyek kita hari ini, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana kondisi sampah di Indonesia saat ini? Banyak. Berserakan di situ kan, berserakan banyak. Kemudian di daerah kita bagaimana? Banyak juga. Nah, kita harus bisa mendaur ulang apa-apa saja sampah itu. Kemudian sebelum kita mendaur ulang, tentu kita juga harus tahu apakah sampah itu berbahaya. Kemudian kita juga tahu jenis-jenisnya, yang mana yang organik, kemudian apa lagi? Anorganik, apa lagi? Yang sampah plastik, jenis yang berbahaya. Nah, kita harus tahu dulu, kemudian kita sisihkan tempatnya masing-masing. Tidak boleh dicampur-campur, semuanya harus dipisah. Di sampah itu ada namanya sampah organik, apalagi? Sampah anorganik, kemudian sampah B3 atau bahan yang beracun atau bahan yang berbahaya. Di Indonesia kita saat ini sangat darurat sampah, temukan gunung sampah. Nah, di sini ini itu ada di daerah Bekasi. Kemudian ini juga ada nampak sampahnya juga di sini terjadi saat ini. Kemudian bagaimana di daerah kita? Begitu juga. Bahkan lautan kita yang terkenal kaya pun ada sampah. Apa mengakibatnya? Jika ada sampah di lautan, apa akibatnya? Ikan pada Iya, ikan pada mati. Ikan-ikan kecil tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena masuk ke dalam sampah tadi. Nah, itu daruratnya Indonesia kita saat ini. Jenis-jenis sampah. Ini yang sampah organik. Ini sampah anorganik. Sampah organik ini yang bisa terurai dengan cepat atau bisa hancur dia.
oleh bakteri, oleh kuman bisa dihancur. Kemudian bagaimana dengan sampah anorganik? Bagaimana dengan sampah anorganik? Nah, ya bisa harusnya kita daur ulang. Kenapa? Karena sampah anorganik ini sulit untuk hancur. Ya, bahkan dia butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa hancur. Bahkan ada pula yang jenisnya tidak bisa hancur. Nah, seperti botol-botol, kaca, apalagi plastik gitu. Jadi, bagaimana caranya kita mengatasinya? Makanya kita harus ada daur ulangnya. Ini sampah B3 atau bahan yang berbahaya, bahan yang beracun. Apa aja itu? Bisa baterai. Bahayanya sampah terhadap kesehatan kita, terhadap lingkungan kita, kemudian bagaimana kelangsungan hidup. Nah, jadi untuk kesehatan kita, jika kita berdiri atau di dekat rumah kita atau tempat lingkungan kita itu banyak sampah, itu biasanya yang pertama itu udaranya tidak bersih. Bau udaranya, kalau bagaimana udaranya kalau seandainya banyak sampah itu? Busuk, berbau, busuk. Itu membuat kita tidak nyaman. Kemudian apa lagi yang membuatnya bahaya? Banyaknya bakteri, kemudian banyaknya kuman penyakit. Anak ibu harus bisa memilah mana yang sampah organik, anorganik, dan B3 tadi. Kenapa? Agar kita bisa mengolahnya. Kalau yang organik, ini contohnya yang organik yang ibu suruh kemarin, anak ibu kalau ini organik ini bisa jadi pupuk, bisa kita olah jadi kerajinan, gitu. Kemudian ini juga bisa buat tanaman, gitu. Kemudian yang untuk anorganik juga bisa kita daur ulang, misalnya seperti ekobrik organiknya. Nah, ini dari sampah plastik. Kan? Ini termasuk apa? Ekobrik. Anorganik. Ya, paham ya? Sedotan. Ini susah ini kalau udah di tanah, ini susah untuk dia cair itu, dia hancur. Kalau mengupayakannya mengatasi permasalahan sampah ini itu ada 3, yaitu residu, kemudian risikal, dan cross. Itu residu itu bagaimana caranya kita misalnya ada sepatu itu kita memasang kembali dijadikan bunga. Kita gunakan sisa-sisa ini bisa untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Kemudian residu misalnya kita pergi ke pasar, kita tidak beli kantong plastik, kemudian kita juga bisa menghemat belanjaan kita, menghemat uang. Jadi kita bawa dari rumah itu seperti keranjang dari dari plastik, ada yang buat bunganya ke minimarket, bawa dari rumah itu tempat untuk mengisikan barang yang akan kita beli. Jadi kita tak perlu lagi beli plastik. Pengeluaran kita juga bisa mengurangi sampah plastik. Adalah khalifah. Apa tugas khalifah itu? Salah satunya yaitu menjaga kelestarian bumi, kelestarian alam. Banyak sampah yang bertumpuk, kemudian juga tanah juga ada juga yang sampah yang bertumpuk. Nah, itu akan membuat tanah itu tidak subur lagi. Nah, juga bisa berkreasi dan menghasilkan karya. Merupakan karya daur ulang dari daun. Ini anaknya, ini daun, kemudian ini juga menjadi daun. Nanti anak ibu silahkan kreasikan. Ini bagaimana bagusnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian silahkan nanti kreasikan bagaimana kaligrafinya nanti sebagus mungkin. Kemudian sama mengerjakannya. Bagikan ini asma urusannya atau kaligrafinya untuk kelompok 1. Semuanya harus bekerja sama. Sudah bagus. Silakan. Ya, putih. Ya, bagus. Nah, rencana ini mau diisi apa ini rencananya? Telur sama diisi di mana daunnya? Oh, sini. Oke, boleh. Silakan bekerja sama ya. Ya, boleh. Nah. Ini rencananya diapain kaligrafinya? Dikasih daun atau kasih ini? Dikasih telur. Ini kasih telur.
Ini aja yang ini dulu. Nah, gunting aja dulu. Satu gunting, satu nempel, satu yang bikin telurnya. Biar cepat selesai kerjanya. Nah, bagus-bagus, rapi-rapi ya. Boleh kreasinya. Boleh ini gitu. Nah, boleh. Buram di tangkangnya. Semuanya udah selesai? Angkat. Coba lihat, perlihatkan kreasinya. Coba perlihatkan kreasinya. Ayo, silakan. Nah, silakan untuk kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil karyanya. Kami dari kelompok 1 membuat kreasi nama Allah dengan telur ayam dan telur itik. Silakan Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuat Asmaul Husna Al-Alim dari cangkang telur dan daun. Tampilkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Malik hanya dengan daun. Bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu semuanya. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus dan nanti kita bersama-sama nanti memajangkannya di lokal kita ini ya. Kemudian nanti dikasih tali, kemudian kardusnya. Yang ini hasilnya dulu, kemudian nanti dikasih kardus biar letaknya posisinya bagus ya. Kemudian untuk hasilnya semuanya alhamdulillah bagus. Semuanya anak ibu hebat. Nah, ini salah satu proyek kita yaitu membuat daur ulang dari sampah organik, yaitu apa tadi? Dari telur ayam, boleh telur itik, kemudian dari daun kering. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Bagaimana bentuk kaligrafinya begitu bagus. Sudahkah anak ibu mengetahui sampah organik dan anorganik itu? Sudah. Apa sampah organik tadi? Ya, kalau anorganik plastik, sedotan, lagi botol, kaca. Bagaimana yang paling anak ibu suka? Bagian menempelnya, ya bagus. Bagaimana yang paling disukai nak? Bagian menggunting, ya ada yang bagian menempel, ada yang bagian menggunting. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah senang? Senang. Proyeknya berhasil? Alhamdulillah. Dapat kita simpulkan bahwa mendaur ulang sampah daun kering. Nah, mendaur ulangnya kita bisa membersihkan lingkungan kita. Nah, hal ini kita lakukan agar kita dapat mengambil dan mengubahnya menjadi hiasan. Nah, ini bisa jadi hiasan yang indah ya. Kemudian sehingga tindakan kecil kita bisa menjadi jalan dalam menyelamatkan lingkungan kita. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.